Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ya, sudah masuk masalah bab yang berikutnya. Kalau masih bab yang lama, yang malaikat makhluk yang aku, atau masih yang lama belum selesai? Yang lama sudah selesai belum? Yang bab sebelumnya? Yang sebelumnya kan nggak masuk kemarin. Yang masuk karena sudah libur terlalu lama. Nah, bab 16. Oh, masih masalah itu. Bab 16 sudah. Iya, malaikat kan? Iya udah. Berarti bab yang baru malaikat. Yang berarti yang sebelumnya sudah selesai. Ya. Oke, coba dibaca dulu matanya. Bab 16. Keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ayat 23. Allah SWT mengatakan hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Allah mengatakan sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, yaitu dari hatinya para malaikat, mereka berkata apa yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Maka para malaikat menjawab apa? Perkataan yang benar, ialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kita kalau memahami ayat ini maksudnya kenapa tiba-tiba malaikat kita? Ini pentingnya kita memahami tafsir. Jadi kalau kita bicara tafsir itu ada 4 tahapan tafsir. Sebelum kita bahas masalah tafsir, saya jelasin tafsir ini. Ya, ini dijelaskan oleh Nabi SAW ayat ini. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa malaikat takut? Ya, Rasulullah menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi." Dikatakan apabila Allah menetapkan suatu perintah di atas langit, maka para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya. Sebagai bentuk apa? Bentuk patuhnya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuduhum dari. Ya, suaranya itu kayak apa? Bagaikan gemerincing rantai besi kalau ditarik di atas batu rata. Rata.
Kenapa? Saking takutnya malaikat sama Allah SWT. Setiap Allah perintahkan, langsung malaikat mengibaskan sayapnya. Artinya apa? Tunduk langsung. Sampai diistilahkan apa? Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ini kaitannya. Ya. Maka ya, apabila hal itu memekakkan mereka sehingga apa? Saking takutnya jatuh pingsan malaikat. Begitu Allah hilangkan rasa takutnya tadi, maka ditanya, apa yang dikatakan Tuhan? Maka kemudian para malaikat mengatakan apa? Qaulul haq. Allah mengatakan perkataan yang benar. Saking takutnya sampai kemudian pingsan. Ya. Jadi para malaikat menerima perintah Allah ini bukan dengan santai. Kita kadang-kadang baca Quran haram, tenang, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Malaikat menerima aturan itu mereka ketakutan. Padahal badannya malaikat sama kita jauh berkali-kali besarnya malaikat. Makanya ini ngeri. Ya, nanti kita akan bandingkan manusia sama malaikat jauh-jauh. Kalau kita bicara malaikat, kita nggak ada apa-apanya. Ya. Kemudian, ya, apa yang terjadi? Wa huwal aliyyul kabir. Kemudian fayasma'uha mustashrikus sam'i. Maka kemudian didengar sama siapa? Para pencuri. Ya. Pencuri apa? Pencuri berita yang mendengarnya. Siapa dia? Setan. Dulu setan itu kalau bayangin mereka tumpuk-tumpuk. Ya, diibaratkan numpuk sampai ke langit buat dengerin berita. Nah, pencuri berita ini ya, kemudian mustashrikus sam'i hakada ba'atuhu fawqa ba'di. Rasulullah menjelaskan kayak gini tumpukan. Satu sama yang lainnya sering tumpuk-tumpukan di atas. Ya, wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha baddada baina asabihi. Ya, maka kemudian Sufyan ya sifati ya Sufyan bin Uyainah yang dimaksud adalah menggambarkan dengan apa? Dengan telapak tangannya yang dia apa? Renggangkan dan dibuka jari jemarinya. Jadi kayak numpuk-numpuk gini. Kita bilang istilahnya kayak gitu. Ya. Kemudian setelah mereka mendapatkan, akhirnya apa? Fayasma'ul kalimah. Mereka mendapatkan apa? Dengar satu perkataan. Fayulqiha ila man tahtahu. Maka kemudian apa? Disampaikan kemana? Ke yang bawah, yang bawah ke bawah, yang bawah ke bawah. Terus seperti itu. Thumma yulqiha al-akhiru ila man tahtahu. Kemudian disampaikan yang akhir kepada yang bawahnya. Yang paling bawah kemana? Hatta yulqiha ila lisan as-sahir wal kahin. Sampai yang terakhir nyampein kemana? Ke dukun atau penyihir. Kabar yang didapatkan berapa? Satu. Ya, ini yang terjadi. Ya, farubbama adrakahu syihab. Terkadang, ya, belum dengar sudah kena apa meteor, hancur tuh tumpu-tumpuannya. Ya, qabla ayyul qiyah. Sebelum disampaikan. Ya. Kemudian warubbama alqaha qabla yudrikaha. Ya, bisa jadi apa? Dia nyampein sebelum apa? Kena samberan tadi. Sudah disampaikan duluan. Jadi antara dua, kalau nggak kena atau nggak disampaikan duluan. Ya, yang kita bicara disampaikan duluan tadi. Fayaqtibu ma'aha mi'ah kadhib. Maka disampaikan satunya benar, dibungkus embel-embelnya 100 kedustaan. Makanya juga jadi senjata. Nanti bakal gini dan gini. Orang pasti tanyakan, lah terus gimana? Nah, solusinya ini bohong semua. Dukun itu mainnya kayak gitu. Bener, iya satunya bener. Tapi antum dikasih belakangnya isinya dusta semua. Pasti bertolak belakang sama aturan Allah. Jelas, karena syaitan sendiri mengatakan apa? Kata iblis apa? Surat Ibrahim jelas ayat 22. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum.
Kata iblis mengatakan ya di atas mimbar yang terbuat dari api di neraka mengatakan apa? Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang benar. Kemudian aku janjikan kepada kalian dan aku mengingkari janjinya itu. Karena ya kayak gitu modelnya. Jadi mereka nyampein satunya benar, 100-nya dusta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah ya, ketika diajarin apa? Ayat kursi. Dikatakan apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Setan itu sifatnya apa? Di saat itu dia jujur sama kamu, sedangkan dia pendusta. Jadi pas itu jujur, pas itu. Tapi dia punya sifat apa? Tukang bohong. Ya sistemnya seperti ini tadi. Ya, alaysa qad qala lana yaumal kadza wa kadza. Maka kemudian dikatakan, bukankah telah dikatakan kepada kita suatu hari yang benar ini dan ini. Ya. Fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Maka kemudian dipercaya dengan perkataan itu yang dia yang didengar dari langit itu. Tapi habis gitu solusinya dibuat apa? Dengan kedustaan. Hadis ini menceritakan tentang asal muasal kenapa malaikat kemudian takut. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan detailnya. Ya, detailnya seperti ini. Nah, dari sini ya ikhwah, metode tafsir bahkan disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, di dalam tafsirnya disebutkan ada 4 metode. 4 metode ini nggak bisa putar balik yang 2 di 1, 3 di 2, nggak bisa. Tetap harus urutan. Kalau kemudian mainnya tafsirannya loncat, maka aturan Islam jadi rancu. Jelas? Apa metodenya? 1, mentafsirkan ayat pakai ayat yang lain. Ini model yang pertama. Jadi kalau kemudian orang ayat pakai nyebrang ke hadis, sedangkan ada ayat yang lain nggak bisa. Jelas? Metode yang kedua, mentafsirkan ayat dengan hadis Nabi SAW. Kalau nggak ada ayat yang lain menjelaskan. Paham sampai sini? Oke. Yang ketiga, mentafsirkan ayat dengan perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Kalau tidak ada hadis atau apalagi ayat yang menjelaskan masalah ini, baru bicara itu. Terakhir, ketika tidak ada penjelasan semua tadi, maka mentafsirkan ayat berdasarkan konsekuensi sisi bahasa. Arti bahasanya apa? Makanya muncul khilaf tentang permasalahan apa? Aula mastumun nisa. Ya, saat nyentuh perempuan batal. Istilah la mastumun nisa ini beda masalah sisi bahasa. Karena tidak ada penjelasan masalah ayatnya. Yang lain tidak ada penjelasan masalah hadis. Lagi kemudian kita berbicara masalah apa? Maka kemudian dari sisi bahasa tadi, maka ada riwayat ya yang lainnya itu panjang, riwayatnya Hafs yang kita biasa baca. Kalau dari sisi la mastumun nisa artinya bukan nyentuh, artinya apa? Berhubungan. Maka dari situ para ulama merajihkan, dari 4 mazhab merajihkan pengertian yang membuat batal kalau orang ya urusan sama yang lawan jenis adalah berhubungan, itu membatalkan wudu secara jelas. Dan ini dibantah dengan pengertian yang lainnya yang kemudian mengatakan mengusap dengan syahwat, yang masalah syahwat ya kemudian menyentuh. Kenapa? Karena ada riwayat bacaan yang mengatakan aula mastumun nisa. Kalau lainnya panjang itu bukan nyentuh lagi, tapi lebih dari sekedar menyentuh. Ini mentafsirkan dari sisi bahasa. Baru kemudian, tapi banyak orang yang kemudian mentafsirkan Al-Quran langsung loncat ke bahasa. Padahal ada tafsir ayat dengan ayat dengan hadis. Akhirnya muncul multi tafsir. Karena langsung pakai metode yang terakhir. Akhirnya muncul sebuah pengertian apa? Kalimatul haq yuridu bihil batil. Ini yang bahaya. Perkataannya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan. Kenapa? Karena
dalil yang benar arahkan kepada untuk mencari pembenaran. Pakainya apa? Bahasa. Jelas di sini. Ini akhirnya kemudian jadi nggak karuan. Loh, kan dalilnya ini, bahasanya gini. Jangan pakai bahasa dulu. Lihat, ada tafsiran kayak yang lain. Rasulullah jelasin nggak? Ketika Rasulullah menjelaskan seperti pengertian bagaimana takutnya malaikat dengan dijelaskan secara detail. Ya, kenapa malaikat kok takut? Karena mereka menerima perintah Allah Azza wa Jalla, maka kita jelas pemahaman. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Jelas? Ya. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahim. Tahu nggak kenapa mu'allif menukil ayat? Karena pada dasarnya malaikat aja takut sama Allah. Nah, kalau kemudian kita minta ya berharap beribadah kepada makhluk Allah aja takut sama Allah, maka mustahil makhluk Allah mau diperbuat seperti itu. Mustahil. Mereka aja takut sama Allah. Ya. Anu tahu bagaimana sifat kriteria malaikat yang tidak dijumpai pada diri manusia? Ada banyak. Yang pertama, dari sisi dekatnya lah. Malaikat itu sangat dekat sama Allah. Bahkan kalau kemudian Allah nyuruh perintahin hambanya, yang diajak ngomong duluan siapa? Malaikat. Ketika Allah SWT muji hambanya, di hadapan siapa? Malaikat. Banyak sisi yang jelasin interaksi Allah pada malaikat sangat banyak. Jelas di sini. Kemudian kita gambarkan Allah dengan gampangnya interaksi sama hamba. Nah, gampang. Rasulullah SAW ketika berinteraksi sama Allah Azza wa Jalla lewat apa? Wahyu. Ini kondisi yang terjadi. Jadi nggak segampang yang kemudian kita bayangkan. Oh, dia langsung bicara sama Allah. Nabi bukan, Rasul bukan, kemudian langsung bicara sama Allah. Ini hal yang mustahil. Ya. Kemudian, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan saking seringnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan apa? Malaikat dan bicara dengan mereka. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 38. Coba dibaca. Allah ngomong sama orang-orang yang sombong. Istilahnya nih, kalau hamba Allah nih, ya, manusia ini sombong, Allah nggak butuh manusia. Kenapa? Coba. Jika mereka menyombongkan diri, terus? Maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Nah, Allah nggak butuh pujian siapa? Manusia. Malaikat itu tiap hari nggak berhenti bertasbih sama Allah 24 jam. Nggak ada capek, sumpek, letih. Kalau manusia apa? Naik turun kayak jet coaster. Sebentar semangat, ya Ramadan luar biasa. Keluar sehari langsung anjlok. Berhenti langsung. Tahajudnya, baca Qur'annya, semua kayak hari libur. Malaikat gak ada liburnya. Ya. Makanya kita harus sadari masalah ini. Sampai Allah mengatakan fa in istakbaru fa falladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun. Kalau mereka sombong, ya, yang di langit itu istilahnya malaikat. Yang di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka bertasbih sama Allah siang malam, muji Allah siang malam dan enggak pernah sama sekali jenuh. Ya. Yang kedua, dari sisi ibadah, sepernya aja enggak sama sekali. Ya. Malaikat itu jauh melampaui manusia. Kenapa? Karena para malaikat beribadah siang malam nggak pakai berhenti, ya, tanpa ada lelah dan bosan, nggak ada berhenti. Allah makan dalam surat Al-Anbiya 20 apa? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih sama Allah siang malam nggak pernah letih sama sekali. Terus dari mulai Allah ciptakan sampai terus. Kecuali Allah kemudian apa? Mematikan, karena malaikat juga bakal mati.
Kalau sudah semua makhluknya mati, maka Allah kemudian siapa yang kemudian apa? Siapa yang menjadi pemilik semuanya? Ya. Maka di sini kalau Allah nggak mati kan mereka terus ibadah, terus nggak berhenti. Kebayang, ini sifat malaikat. Kemudian yang ketiga, dari sisi salehnya, malaikat itu nggak pernah maksiat. Satu kali pun nggak pernah. Jangan bicara satu kali, separuh aja lah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan apa? Dalam surat At-Tahrim ayat 6, kita hafal semua insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayatnya lanjutannya waquduhan nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Ini sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya. Wa yaf'alun, dan mereka langsung melakukan. Selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak pakai istilah sebentar. Kalau kita masih ada kata nantinya, malaikat tidak kenal kata nanti. Ya, ini yang terjadi. Ya, kemudian yang sering dari sisi yang berikutnya adalah dari sisi fisik. Fisiknya jauh. Kenapa? Malaikat diciptakan, ya, sama manusia itu berbeda dari sisi apa, bahan penciptaannya aja lah ya. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Allah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janu min marijin min nar. Dan jin itu diciptakan dari apa? Dari api yang bara. Ya, kemudian wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Ya, dan diciptakan Nabi Adam sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Kalau kita diciptakan dari tanah enggak? Enggak. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Turunannya bukan tanah lagi. Jelas? Ya. Kemudian malaikat punya sayap. Anu tahu? Sayapnya malaikat sampai dijelaskan oleh Rasulullah, satu sayapnya bisa nutupin ufuk timur sampai ufuk barat. Kita nggak ada sepernya sama sayapnya, baru sayapnya, belum fisiknya. Lu bisa bayangin. Nah, kita sudah kecil sombong lagi. Ini yang aneh luar biasa. Kenapa sombong? Karena melihat ukuran sama. Makanya muncul kesombongan. Kalau mau kita nggak sombong, tahu siapa asli kita, coba lihat ke atas, kelihatan kita ada makhluk Allah yang lain jauh lebih besar daripada diri kita. Baru sadar, oh iya saya kecil. Makanya orang-orang yang sombong jarang sadar diri untuk melihat ke atas. Mereka selalu membandingkan orang sama orang. Ini yang memberikan luar biasa. Bahkan, ya, setan itu apa? Goda dari mana? Mimba ini, ini mu'min khal fihim wa aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kenapa kok enggak digoda dari atas? Ada yang tahu? Ini ayat ini dalam surat Al-A'raf disebutkan. Kata setan apa? Aku akan goda mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Kok atasnya kok ada disebut? Hah? Abu bin Abbas jelasin, Allah menurunkan rahmat dari atas. Jadi jalan itu malaikat nggak bisa, apa? Setan nggak bisa. Menuruninya dari atas. Subhanallah. Disitulah iblis nggak mungkin goda dari atas. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan masalah. Nah, kemudian makanya malaikat itu bisa terbang dengan cepat, bahkan kecepatannya melebihi kecepatannya jin dan terbang. Ya, malaikat itu luar biasa. Bumi ini, ya, dalam waktu singkat apa? Bisa dikelilingi nggak sama malaikat? Bisa kalau. Ya, kita nggak bisa terbang, pakai alat lah kita terbang. Kadang-kadang kalau alatnya goyang-goyang malaikat ketakutan. Malaikat nggak perlu alat. Jadi secara kondisi
ibadah dan fisik jauh luar biasa. Tapi malaikat dengan sifat yang seperti itu, mereka takut sama Allah. Maka jangan pernah dikira ini malaikat sama orang soleh mana yang lebih utama? Orang soleh yang benar-benar. Ketika orang soleh mereka takut beneran sama Allah Azza wa Jalla, maka mereka benci untuk dipuji. Rasulullah SAW menjelaskan apa? Kalau orang muji disuruh apa? Ambil pasir kemudian melempar. Apalagi kemudian sampai dikultuskan. Lebih lagi, pujian yang membuat seseorang berubah hatinya itu Rasulullah jelasin buat apa? Dilempar pasir, karena ini membahayakan. Apalagi lebih yang diri itu. Jadi inilah kondisi yang sebenarnya. Ya. Bahkan besarnya tubuh malaikat kalau antum tahu, ya disebutkan apa? Dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, Ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu 600 janahin qad saddal ufuk. Ya, dalam hadis riwayat Imam Nasai, dalam Sunan Kubra dari Imam Ahmad dikatakan apa? Bahwa Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril wujud aslinya. Memiliki berapa? 600 sayap yang nutupin langit total. Makanya kenapa Rasulullah menerima wahyu pertama gemeteran? Karena melihat wujud malaikat Jibril yang asli. Kalau kita melihat bukan pingsan lagi, berangkat, Rasulullah masih gemeter saking kuatnya Rasulullah. Ya. Kita bukan sehari semalam, sebulan ditanya nggak nyambung. Subhanallah. Ini kondisi bagaimana saking besarnya makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah muliakan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, "Udinali an uhaditha an malakin minal malaika." Siapa? Aku diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat. Malaikat siapa? Min hamalatin arsy. Dari ya malaikat yang menyangga arsy Allah Azza wa Jalla. Ya mikul arsy Allah. Dikatakan apa? Inna ma baina syahmati udunihi ila atiqihi masirata sab'i mi'ah am. Sesungguhnya dari daun telinganya ke pundaknya baru satu jalur kita bicara, nggak ke jalur yang lain, satu jalur 700 tahun perjalanan. Nah, antum bisa bayangin. Lah kita seberapanya? Boro-boro kelihatan. Perjalanan 700 tahun, antara perjalanannya sama umur kita nggak ada sepernya. Seperberapa? Kita paling 70 tahun itu sudah banyak bonusnya, betul nggak? Kan ini 700, berarti seperapanya? 700 ya Ikhwan. Lawan 70, seper-sepuluh dari umur kita. Seumur hidup kita, seper-sepuluhnya nggak nyampe. Subhanallah. Ya. Kemudian dari sisi kekuatan, malaikat itu makhluk yang sangat kuat. Sampai dikisahkan ketika ngadab kaumnya Nabi Lut, butuh berapa malaikat? Berapa? Satu. Disebutkan 8 desa diadab cuma sama satu malaikat. Siapa? Malaikat Jibril pakai sayapnya satu biji. Ngeruk tanah. Antum kalau tahu laut mati. Laut mati itu jadi dikeruknya nggak tanggung-tanggung, bukan dikeruk datar gini. Kalau yang pernah ke Yordan, laut mati itu 400 mdpl di bawah laut, di bawah. Kita ini di atas laut, sekian meter, ini 400 meter di bawah laut. Berarti ngeruknya gimana? Digerong gini, terus ditarik ke atas. Itu pakai sayapnya satu malaikat Jibril. Diangkat, diputar balik, kemudian sambil dihujani, setiap orang dapat satu batu yang begitu kena orangnya langsung bakar. Itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, tafsiran ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah Nabi kaum Nabi.
Dan antum kalau ngelihat laut mati, ya, antum masuk ke bawah ke area laut matinya, antum akan dapetin sangat kita ini udaranya apa nih sebetulnya? Lembabnya luar biasa. Jadi buat nafas di situ kalau sudah panas kering, panas lembab, nggak enak semua badan. Ya. Kemudian saking matinya itu ya, sampai apa? Garamnya rata-rata di laut itu 3%. Di situ berapa? 32%. Jadi nggak ada satu makhluk pun yang bisa hidup di situ. Ada para peneliti menyebutkan ada mikrobatom yang bisa hidup. Ikan mustahil bisa hidup. Ikan masuk situ langsung jadi ikan asin. Serius? 32% garamnya. Laut 3%, antum minum sedikit sudah kasinannya luar biasa. Lah kalau antum ngerasain garam 32% gimana gitu? Keluh lidah rasanya. Ini yang terjadi pada laut mati. Makanya kenapa orang ketika berenang di atasnya dia ngambang, karena saking tingginya garamnya luar biasa. Itulah tanda dari bagaimana efek dari adab kaumnya Nabi. Bahkan sampai diceritakan istilahnya para ulama tafsir jelasin, orang yang di luar areal itu dikejar sama batu. Jadi batu ini sudah ada setiap orang yang bakal ngenain dia. Dia mau lari ke luar negeri, istilahnya dikejar itu sama batu sampai habis, dapat kebakar mati, pokoknya harus mati. Adab yang sangat ngeri. Kenapa? Karena sampai dikatakan oleh Imam Malik, kalau Imam Malik atau Imam Ahmad dalam perkataannya disebutkan, kalau Allah tidak menyebutkan tentang adanya laki-laki datangin laki-laki, kami nggak tahu adanya sifat seperti itu. Kebayang? Karena mereka melakukan kemaksiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan ini dibutuhkan berapa malaikat? 1 malaikat. Ya, malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibril datang bersamanya dengan malaikat yang lain, karena dikisahkan malaikat Jibril mengangkat dengan 1 sayap. Ya, Anda bisa buka di dalam Rasulullah Ibnu Katsir. Kemudian juga kisahnya malaikat penjaga gunung yang datangin siapa? Rasulullah. Kapan? Pada waktu di Taif. Jadi Rasulullah itu saking sedihnya ya, dalam hadis Nabi SAW disebutkan pada waktu itu Aisyah pernah tanya kepada Nabi SAW, apakah pernah terjadi ya sesuatu hal yang membuatmu sangat sedih lebih dari apa yang terjadi pada hari itu? Maka Rasulullah mengatakan apa? Qala qad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Yaitu aku pernah ya mendapati dari kaummu ya apa yang aku dapati yang lebih berat ya daripada apa? Dari mereka, yaitu hari apa? Aqabah. Idza aradtu nafsi ala ibni Abdil Yalail ibn Abdillah. Ketika ya aku menawarkan diriku kepada Ibn Abdil Yalail ibn Abdillah. Kenapa Rasulullah nyebutin orang ini? Orang ini paling parah di antara, jadi ada 3 besar kaum ya. Nah, ini orang ini adalah orang yang paling parah. Sampai ada perkataan orang ini yang dibenci sama kaumnya sendiri. Apa perkataannya? Kata dia, kalau aku jadi nabi, aku akan hancurkan Ka'bah. Itu kaumnya yang dengerin itu langsung sumpahnya sama dia luar biasa. Gak pantas ngomong kayak gitu. Pembangkangnya parah. Jadi kalau istilahnya dia diutus jadi nabi, pertama yang dilakuin apa? Dihancurin Ka'bah. Nah, orang zaman jahiliyah, mereka mempunyai Ka'bah. Ini orang ini sudah jahiliyah, kepinginnya ngancurin Ka'bah. Kebayang? Ya. Nah, kemudian apa ya? Akhirnya apa? Maka kemudian Rasulullah SAW mendapati penolakan. Sampai kemudian wa ana mahmum ala wajhi. Rasulullah saking sedihnya sampai berjalan dalam posisi nggak sadar. Kapan sadarnya? Ketika Rasulullah SAW berjalan dalam posisi sangat sedih, tiba-tiba Rasulullah SAW mendapati ada awan yang menaunginya. Ternyata ketika dilihat ada malaikat Jibril di atasnya.
yaitu bahwa malaikat menjaga gunung. Ketika bahwa malaikat menjaga gunung, farafa'tu ra'si fa'ida ana bisahabatin qad adallatni fanadartu fa'ida fiha Jibril fanadani faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakul jibal litamura. Dikatakan apa? Sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan kamu terhadapmu. Ya, maka kemudian Allah SWT telah mengutus kepadamu apa? Malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sama dia bima syi'ta fihim, dengan sekehendak. Kalau kita ya dikasih malaikat penjaga gunung, apa yang dikatakan? Cepetan sudah, sikat habis. Karena berhukumnya dengan apa? Nafsu. Kalau Rasulullah kepingin hidayah, kebayang Rasulullah kepingin hidayah, maka Rasulullah SAW ya ketika ditawari malaikat penjaga gunungnya ngomong pertama kali dengan mengatakan apa? Ya Muhammad, in syi'ta an udhiqa alaihim ahsyabain. Kalau kau mau, aku timpakan mereka dua gunung. Dua gunung yang dimaksud ada dua riwayat. Ada Jabal Qayqi'an atau Jabal Ahmar. Ya, ini khilaf. Yang pertama adalah Jabal Abi Qubais. Ini sepakat. Jabal Abi Qubais ini adalah gunung yang letaknya di sebelahnya Ka'bah, yang sekarang dibangun di atasnya Istana Raja. Nanti kalau runut Istana Raja, itu gunungnya nyambung sampai ke arah antum keluar Marwah, kelihatan depannya masih gunung. Itu masih nyambungnya apa? Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais saking gedenya, satu suku, satu kampung ditimpain itu lebih dari cukup. Apalagi dua gunungnya disikat bareng. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab dengan mengatakan bal arju ayakhrujallahu min aslabihim ma ya'budullahu wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Akan tapi aku malah mengharap keluar dari turunan mereka. Kalau mereka nggak bisa beriman, turunannya orang-orang yang menyembah Allah SWT dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Subhanallah. Dan terjadi. Kapan? Ya, Rasulullah SAW setelah perang Hunain. Ya, kemana? Menuju ke Taif. Ketika Rasulullah SAW menuju kepada Taif, ya, apa yang terjadi? Rasulullah perang di situ sama orang-orang Taif. Ditungguin orang Taif. Ya, nggak tobat-tobat, ditinggal, bukan disikat. Sudah ditinggal. Begitu ditinggal, mereka ngelihat Rasulullah dan kaum muslimin semakin kuat. Akhirnya mereka nyerah. Kayaknya kita nggak mungkin. Diutuslah 4 orang. 4 orang ketika datang ke kota Mekah. Ya, Rasulullah pada jadi panik kan, datang ke kota Mekah, ke kota Madinah, maaf, datang ke kota Madinah sama Rasulullah disambut, dibuatin kemah di sebelahnya Masjid Nabawi. Buat apa? Mereka bisa dengerin bacaan Quran supaya dapat hidayah. Disambut sama Rasulullah dengan Mekah. Sampai kemudian ada orang yang ikut salah satunya dan dapat hidayah. Awal. Siapa? Utsman bin Abil As. Ikut dia dan dia jadi periwayat hadis. Hadis tentang godaan setan di tengah salat. Riwayatnya siapa? Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini adalah orang Taif asli. Yaitu tadi dia termasuk di antara utusan tadi. Ya, ketika sudah diutus Utsman bin Abil As ini tadi, ya. Kemudian teman-temannya 3 orang ini ternyata di antaranya apa? Ibnu Abil Yalain. Ya, 3 orang temannya keluar, dia nunggu di kemah. 3 orang balik, dia keluar. Ketika dia keluar, dia dengerin, kemudian dia dapat hidayah. Dari situ. Kemudian setelah balik, akhirnya orang-orang Taif ngajuin syarat. Ya sudah, kita Islam. Tapi dengan syarat. Syaratnya aneh-aneh. Diperbolehkan minum khamr. Enggak. Ya, kalau gitu, ya sudah, kita ya tidak mau menghancurkan apa berhala yang asli Taif. Berhala apa? Ada satu berhala yang asli Taif. Namanya apa? Lata, Manat, Uzza.
Berhala apa? Nah, dengan ini baik-baik. Berhala, ya, apa namanya? Patung asli Taif itu adalah Lata. Mereka paling takut sama Lata. Jadi Lata itu di Taif. Jadi berhalanya kan ada 4 kan. Ada Uzza. Uzza itu di mana? Uzza itu di Mekah. Lata Taif, Madinah itu mana? Ya. Sedangkan ya, Manat ini adalah berhala yang disembah oleh orang apa? Aus dan Khazraj. Ya. Lata disembah orang-orang Taif. Nah, pada waktu mengajukan syarat, ya, maka apa syaratnya? Yang pertama dibolehkan minum khamr, dibolehkan riba, boleh zina, ditolak sama Rasulullah. Yang kedua diperbolehkan untuk tidak salat, ya. Kemudian ini ditolak juga. Yang ketiga, kalau kemudian berhalanya dihancurkan, maka silakan dihancurkan, tapi jangan sama kita. Mereka masih takut sama berhalanya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW nyuruh sahabatnya, ya, siapa? Abu Sofyan sama Mughirah bin Syu'bah buat ngancurin Lata. Begitu berhalanya dihancurkan, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya mereka masuk Islam. Jadi alotnya luar biasa. Untuk kira orang Taif masuk Islam gampang. Alot. Jadi masuk Islam pakai syarat. Ini orang Taif. Yang lainnya nggak pakai syarat. Tapi begitu sudah Islam turunannya, sekarang Taif luar biasa. Kalau kalian antum tahu, daurah di Saudi terjadi di mana? Dibuat di Taif. Ya, Taif itu jadi tempatnya ilmu yang luar biasa. Para ulama buat daurah paling enak di Taif. Bahkan Taif itu dari mulai imam-imam besar mereka punya apa? Villa di Taif. Karena apa? Kalau di Saudi, Mekah, Madinah 45 derajat, 50 derajat. Taif itu kalau nggak ada matahari itu 23-25 derajat. Yang lainnya panas, Taif dingin sini. Ya. Inilah bagaimana ketika kita berbicara perjuangan Rasulullah SAW disertai dengan para malaikat yang luar biasanya, ya, cukup satu malaikat buat ngancurin kaum. Ya. Dari sini mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana sifat malaikat yang luar biasa, ya, yang kemudian faedahnya kita bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwa malaikat itu lebih hebat daripada syaitan. Sedangkan syaitan tatkala ingin mencuri berita dari langit, dia harus apa? Membutuhkan setan yang lain. Tapi ya, kalau malaikat mau ngancurin pakai malaikat yang lain enggak pakai. Ya. Tapi malaikat yang begitu sifat luar biasanya, mereka orang yang takut sama Allah luar biasa. Begitu Allah perintahkan suatu, malaikat ketakutan. Dengan tunduk, tidak pakai ada nawar. Harusnya kita ketika datang perintah Allah jauh lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini. Ketika kita semakin beriman. Jadi iman itu, malaikat jelas beriman. Imannya buat semakin takut. Makanya Rasulullah SAW memberikan gambaran. Kalau orang sudah amalnya diterima, muncul apa? Rasa takut. Ya, Allah mengatakan surat Al-Mu'minun 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut. Ayat ini ditafsiri Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Dikatakan, yang kenapa kok mereka takut? Ngasih yang mereka. Apakah mereka kemudian maksiat? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrifun. Apakah yang dimaksud mereka takut tuh justru mereka yang minum khamr dan kemudian mencuri? Kata Rasulullah, la ya bintu Siddiq. Tidak wahai anaknya Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun. Justru mereka itu yang apa? Puasa, salat, sedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Ini keimanan. Mereka itu kalau sudah puasa, salat, ya,
sedekahnya benar, mereka justru takut tidak diterima. Itu sifat yang Allah kasih kalau diterima amal solehnya. Makanya malaikat ketika mendengar perintah Allah mereka takut. Karena orang mukmin yang ditanamkan keimanannya Allah kasih rasa takut. Kalau kita sudah takut, solusinya apa ya? Antum kalau takut tidak diterima, solusinya apa? Ya, banyakin amalan. Berharap ada yang diterima, berharap. Bukan kemudian tambah terserah. Gak mungkin. Makanya Rasulullah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat. Dari situlah orang punya alasan buat ngapain? Bersegera melakukan kebaikan, gak pakai nunda. Karena takut tidak diterima. Itu yang membuat orang kemudian bisa ngelakuin amal berikutnya. Karena takut yang pertama gak diterima. Jadi aneh kalau orang mengatakan merasa diterima kemudian tambah santai. Berarti jelas amalnya buruk. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan keburukan serta kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.